Nah, suatu hari dia tuh lagi berada sendirilah di rumah. Langsung keluar tuh lewat kamar jendela. Nah, tiba-tiba si putrinya itu tuh kayak ngeluarin ular. Diam-diam masuknya tanpa diketahui oleh siapapun. Semakin penasaran, maka suaranya tuh makin keras. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanti Rahmawati. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama teman kami yang akan menceritakan tentang mistis. Perkenalkan dulu. Hai, aku Naila. Dan saya Hilmi Hidayat. Siapa dulu yang akan bercerita? Aku dulu boleh ya? So, Jadi ini tuh sebenarnya bukan cerita aku sih, kayak cerita temen aku. Jadi dia tuh bisa dibilang anaknya ya agak sensitif lah terhadap hal-hal mistis lah. Nah, suatu hari dia tuh lagi berada sendirilah di rumah, lagi gak ada orang gitu, orangnya lagi pada di luar gitu. Dan itu tuh kebetulan lagi mendung gitu, jadi vibes-nya tuh emang lagi gelap gitu, sekitar 2:30 sore tuh. Nah, dia tuh duduk di dekat lemari besar yang ada di rumahnya. Tiba-tiba tuh terdengar lah suara kayak suara ular gitu loh, tapi gitu loh. Nah, dia tuh kan kaget lah pasti pas awal-awal. Terus dia juga penasaran, ini tuh sumber suaranya dari mana. Alhasil dia cari-cari lah sumber suaranya. Udah kayak dibongkarin apa-apa tuh gak ada titik gitu. Suaranya itu dari mana gitu. Karena dia penasaran, karena kalau dia semakin penasaran maka si suaranya tuh makin keras. Oh, jadi Nah, semakin besar gitu suaranya. semakin besar. Nah, karena emang dia takut banget tuh, karena emang suaranya udah kenceng gitu, dia lari manggil keluarganya lah, kayak ini ada apa gitu. Dan terus setelah itu tuh dicek lah sama keluarganya. Pas masuk ke dalam tuh udah disenterin tuh di si lemarinya, di setiap sudut rumah malahan ya. Ada. Nggak ada apa-apa. Kirain ada ular atau apa, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, kemarinnya di belakang rumahnya itu tuh emang ada pohonnya tuh puluhan tahun lah, udah pohon tua lah disebutnya Itu juga. pohon apa? Pohon melinjo. Melinjo itu udah gede banget ya. Dan katanya sih di sana tuh ada sosok penunggunya. Dan sosok penunggunya itu kayak cewek. Nah, temen aku sendiri tuh pernah masuk ke dalam mimpinya tuh si sosok itunya tuh. Emang ya serem kalau diceritain katanya gitu. Nah, setelah kejadian yang suara itu di lemari, pas malamnya dia tidur, dia tuh mimpi. Jadi di lemari itu ada kayak titik cahaya gitu loh, titik cahaya terang, tapi warnanya tuh merah muda. Nah, pas semakin dia lihat, semakin besar, dan si cahaya itu malah berubah menjadi kayak putri lah. Jadi putrinya tuh pakai gaun seperti putri pada biasanya, gaunnya tuh warna hitam sama pink. Nah, tiba-tiba si putrinya itu tuh kayak ngeluarin ular. Entah dari mana tiba-tiba brus aja gitu ularnya. Ya sekitar 4 atau 5 ular gitu. Kayak nyerang si teman aku tuh dalam mimpi dia tuh. Tapi ada yang ngebantuin. Ngebantuinnya tuh kayak kakek-kakek. Tapi dia tuh mukanya tuh nggak terlalu jelas siapa gitu. Intinya kakek-kakek. Dan kakek-kakeknya tuh bilang setelah si ularnya itu kalah semua, bilang penyebab ini tuh dari foto katanya. Coba kamu cari foto di lemari itu. Kayak itu tuh foto cewek, kata si kakek itu tuh. Terus dia terbangun lah dari mimpinya. Terus pas paginya tuh dia tuh cari-carilah di lemarinya. Ternyata emang beneran ada foto cewek. Tapi mungkin foto tua ya, jadi nggak terlalu kelihatan gitu mukanya. Tapi emang itu foto cewek gitu sih ceritanya. Dari kejadian itu apakah ada kejadian lain gitu? Ya mungkin yang temen aku alami itu banyak sih sebenarnya. Cuman kalau yang berhubungan sama kejadian itu mungkin cukup dari sampai si foto dibakar udah selesai sih. Ya, saya lanjut ya. Sebenarnya saya pun ada sih cerita. Ini cerita tentang pengalaman saya sendiri ya. Saya tuh pas libur SMP lah mau naik ke SMK. Nah, main tuh ke rumah teman saya pas hari Minggu, tepatnya jam 11 itu berangkat main. Nah, pas sampai di sana kami pun seperti ya biasalah jika laki-laki sedang main game apalah gitu. Nah, beberapa menit kemudian duhur tuh. Nah, setelah azan duhur berakhir terdengar suara gong yang berbunyi, tapi gong itu tuh berada di dalam ruangan. Ruangan itu tuh jelas-jelas dikunci dan
kuncinya itu dibawa sama pemiliknya. Sedangkan pemiliknya itu lagi ngerantau keluar kota. Cuma ada kunci yang pintu depan sama kunci belakang. Nah, alasan kami main di sana tuh karena kami tuh disuruh untuk ramai meramaikan gitu ya. lah rumah itu. Karena dari dulu tuh rumah itu tuh terkenal lumayan angker lah. Dan nah, setelah gong itu bunyi, kami pun langsung terberit-berit lari keluar. Nah, lanjut keesokan harinya, kami pun main lagi di sana. Nah, kali ini diganggunya itu bukan melalui suara gitu loh, melalui wujud. Di sela pintu itu ada tangan besar, kukunya itu panjang. Genderuwo. Nah, iya, mirip kayak genderuwo, kukunya itu panjang dan ada berbulu gitu loh, lebat. Nah, kami pun langsung keluar tuh lewat kamar, jendela kamar, karena kami gak berani lewat sana. Nah, ini kan si gudangnya itu ya. Nah, di sini tuh pintu keluar. Jadi kalau mau keluar kita harus ngelewatin dulu ruangan itu. Nah, kami pun langsung lari terbirit-birit ke rumah masing-masing. Karena itu waktunya itu lumayan agak sore lah, jam 5 sore. Nah, keesokan harinya lagi kami pun memberanikan diri kami lagi untuk pergi ke sana. Nah, kali ini kami diganggu oleh sosok yang berbeda dari kemarin. Kali ini sosoknya itu kecil, kayak balita tapi udah berlari gitu. Tuyul. Ya, semacam tuyul berlari dengan cepat gitu loh, kayak gimana? Kayak tembakan gitu loh. Nah, ya, tapi bentuknya itu samar-samar. Oh, berarti nggak terlalu kelihatan. Ya, nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau di video orang bakal mengira itu editan. Kami pun nggak percaya, masih ragu-ragu loh, apa itu loh. Dan kami nggak peduli. Setelah itu terdengar suara ketukan pintu dari dalam gudang yang tadi. Dan kami pun langsung lari lagi, terbit-bit. Udah sih. Oke, mungkin aku juga ada cerita lagi nih. Ini juga kejadian yang emang temen aku alamin sendiri gitu ya. Temen yang sama. Ya, ini temen sama, emang itu tuh udah kayak temen deket banget lah sama aku. Jadi dia tuh sekelas, angkatan, emang udah bener-bener deket lah gitu. Dia tuh bisa dibilang anaknya nggak terlalu famous lah, kayak nggak terlalu terkenal lah di sekolah pun. Temannya ya hanya aku dan hanya orang-orang sekitarnya aja gitu, nggak terlalu banyak. Nah, dia pendiam bisa gitu. dihitung jari lah ya, temannya gitu. ya nggak terlalu pendiam sih, cuman dia kayak lebih memilih sendiri gitu loh. Oh iya. Nah, di pas awal-awal tuh kayak ya biasa aja, kehidupan dia biasa aja, dan dia tuh belum pernah pacaran, kayak anti cowok lah. Ya gitu. Nah, tapi kalau di setelah itu dia tuh suka mimpi. Sering malahan ya, mimpinya itu malahan mimpi cowok, dan cowoknya itu berbeda-beda loh. Kayak setiap dia mimpi hari ini cowoknya beda, besok lagi beda lagi cowoknya gitu. Tapi kadang cowoknya itu emang terlihat wajahnya, emang enggak gitu. Kayak mungkin si cowoknya tuh hari ini yang dia kenal, nanti mimpi besok tuh nggak kenal gitu. Nah, dan itu tuh terjadi berulang-ulang gitu, meskipun dia sudah berdoa tapi tetap aja gitu loh. Nah, dan katanya penangkalnya itu dia tuh harus berdoa, emang harus benar-benar khusyuk gitu loh. Kalau nggak khusyuk emang itu bakalan terjadi lagi gitu. Nah, pas dia naik kelas 2, tiba-tiba tuh entah ada angin apa gimana gitu ya, banyak yang ngedeketin dia gitu. Kayak dia pun bingung gitu loh, kayak orang nggak kenal pun tiba-tiba ya nge-DM dia, terus minta apa ya pengen kenalan aja gitu. Jadi kan di sana tuh bingung kan, kalau 1-2 orang itu kan hal-hal wajar gak sih? Ya, tapi ini di waktu yang bersamaan, bahkan orang-orangnya tuh berbeda-beda gitu loh. Banyak yang ngedeketin dia juga gitu. Nah, dia tuh pernah mimpi juga kayak gini. Sebenarnya dia tuh bukan mimpi sih kayaknya. Kayak dia tuh gitu. Baru tiba-tiba kebangun nih tengah malam, 2:30 kata dia. Tiba-tiba mau tidur lagi, dia tuh kayak mimpi tapi bukan mimpi gitu loh. Dia tuh udah bangun lagi, tapi dia mimpi gitu. Dia tuh udah sadar gitu. Tiba-tiba tuh ada kayak sosok hitam keluar dari tubuh dia, kayak seret aja gitu keluar. Tapi si sosok hitam itu tuh berubah jadi kera. Nah, tiba-tiba ada lagi sosok putih yang keluar lagi dari tubuh dia, tapi itu tuh berubah jadi macan putih.
Nah si macan putih itu tuh kayak ngejar si sosok hitam. Nah tetap ini Kera tadi. nah mungkin itu ada kaitannya sama kehidupan dia gitu. Kok banyak banget sih kayak cowok yang itu gitu, bahkan Iya. yang baru pertama kali dia ketemu juga gitu loh, kayak itu siapa gitu loh, padahal Belum pernah lihat iya, mukanya aja udah iya, gitu. gitu. Nah jadi dia tuh di sana tuh ngerasa gimana ya, gak enak gak sih, kayak pasti ada yang ngawasin gimana gitu sih kata teman aku. Dan itu tuh belum ada apa ya titik pencerahannya gitu. Dia juga lagi nemuin sebenarnya apa sih ini tuh gitu. Saya juga ada satu lagi sih cerita. Ini kejadiannya terjadi di kampung saya sendiri. Nah, kalian juga pernah dengar kan namanya pesugihan. Nah, ada satu orang bobo yang konon katanya melakukan pesugihan. Nah, kebetulan si bapaknya ini tuh dulu ya bestie bapak saya lah, dia sering main. Jadi bapak saya itu tahu betul lah karakternya gimana. Nah, setelah itu setelah beberapa hari ada adik dari bapak saya. Nah, main ke rumah orang itu. Katanya dia tuh lagi ya bersemedi lah di dalam kamar. Yang katanya diboleh ada siapapun yang masuk ke dalam kamar itu kecuali si bapak yang tadi. Nah, dan kesekannya ada nih seorang tetangganya lah yang masuk ke sana, diam-diam masuknya tanpa diketahui oleh siapapun, dan dia melihat ya ada karung tapi berisi uang. Itu tuh karung tuh ada tiga karung berisi uang pecahan 100.000. Dan dia juga menemukan emas seberat 3 kilo. Secara tiba-tiba loh. Padahal si bapak-bapak itu ya kerja penghasilannya gak terlalu banyak, ekonominya juga Berkecupan gitu ya. ya berkecupan, ekonominya juga gak kaya, nggak kaya, sederhana aja gitu. sederhana banget. Cuma anehnya tiba-tiba tuh ada uang 3 karung dan emas 3 kilo. Nah, itu tuh kejadiannya di rumah yang saya ceritain tadi. Nah, di situ. Nah, konon katanya emang angker dari dulu tuh ada seorang ustadz yang mencoba nginep lah di rumah sana rumah itu, tapi dia gak berani, gak kuat gitu, auranya itu terlalu kuat buat dia ngelawan di sana. Jadi dia memutuskan untuk kabur tengah malam, balik lagi ke rumahnya. Nah, setelah yang tadi itu tetangganya masuk ke kamar itu, sorenya itu tiba-tiba uang dan emasnya itu hilang semua, nggak tahu kemana. Dan katanya si bapak itu melakukan semedi lagi dan uang tuh ada lagi. Nah, si bapak-bapaknya itu kan pasti kalau pesugihan pasti dah minta tumbal ya si itu. Nah, tumbalnya itu minta kalau gak salah mah 3 orang pemuda. Nah, sampai sekarang nggak tahu, belum dapat kayaknya. Nah, mungkin karena masih belum dapat si itu ya balas dendam lah dengan cara menyakiti keluarganya sendiri. Jadi katanya itu si bapak itu kan punya anak. Nah, si anaknya itu udah punya anak lagi, ngelahirin anaknya cowok. Cucu berarti ya. Cucu si bapak itu ya. Ya, jadi si ceritanya anak si bapak itu tuh lagi masak. Nah, baru selesai masak, si anaknya itu nyamperin, dan si ibunya itu si anaknya itu yang tadi tuh pergi cuci tangan, dan tiba-tiba kan kalau kompornya segini nih, ya ini batas kompor, dan si bayinya itu dihandap di bawah lah. Jadi tiba-tiba si kualinya itu tiba-tiba Jatuh gitu. ya jatuh, Nggak ada Dan angin, nggak ada apa gitu. gak ada angin, jatuh. gak ada apa, dan itu posisi minyak masih panas dan menyembur ke si bayi tadi. Terus ini kondisi bayinya gimana? Ya sekarang sih katanya baik-baik aja, cuma kulitnya ya memiliki luka bakar yang parah. Oke. Udah sih yang saya tahu cuma itu. Oke, mungkin cukup sekian. See you next time.